Sehingga al-hidayah di dalam ayat ini fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka Allah akan menjauhkan dari hidayah orang-orang yang Allah inginkan, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang memang mendapatkan hidayah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa al-hidayah tauhid, al-hidayah taufik wal ilham itu hanya hak veto Allah. Meskipun kerabat para nabi, na'am, tidak nepotisme, mereka masuk kepada surga sesuai dengan keinginan para rasul, tidak. Maka di sini Ibrahim tidak bisa memasukkan Islam kepada bapaknya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memasukkan Abu Thalib, paman tercintanya yang melindungi dia dari rongrongan Quraisy, dan bahkan mendidik dia menjadi seseorang yang menjadi pemimpin dari para rasul dan manusia semuanya atas bimbingan dari Abu Thalib. Maka di sini menjadi pendalilan juga yang terakhir Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Sehingga di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Musayyib bin Hazm, di saat kisah yang panjang Nabi Muhammad mendatangi yang akhir kali berdakwah kepada pamannya, mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku bisa menjadikan saksi kepada Allah menyelamatkan kamu dari hellfire. Maka apa yang di akhir hadis, karena Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Lahia gembong kepada kesyirikan ada di sebelahnya dan mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan, mengatakan atarghabu an millata Abdul Muttalib, yang akhirnya Abu Thalib masuk kepada api neraka. Di akhir hadis disebutkan wa mata wa aba an yaqula la ilaha illallah. Maka Nabi menangis. Kemudian diturunkan ayat, dan ini pendalilan kita bahwa hidayah taufik wal ilham memasukkan seorang kepada surga itu hak veto Allah saja. Hanya hak Allah saja. Maka turun ayat kepada Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Maka sungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak bisa memasukkan seseorang kepada Islam dan memasukkan kepada surga atas keinginanmu. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang diinginkan dan kepada orang-orang yang tidak diinginkan. Maka ini poin pendalilan dari ayat ini pun sama. Di mana di dalam ayat sebelumnya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus para rasul dengan bahasa dan lisan mereka. Apa tujuannya? Liyubayyana lahum, lambuna li ta'lil, supaya agar jelas dari tauhid dan syirik, dari ilmu-ilmu syar'i itu jelas, sehingga mereka tidak ada hujah lagi di saat meninggalkan dari tauhid. Sudah jelas. Namun perkaranya di sini, meskipun Nabi dari mereka gamblang memberikan ilmu tauhid dan menjauhi kesyirikan, namun jika memang Allah tidak menginginkan hidayah pada mereka, maka Allah berfirman setelahnya, fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Maka ilmu yang diberikan para nabi dengan bahasa mereka tidak mengkonsekuensikan mereka masuk kepada surga dan masuk kepada Islam semuanya, tetapi fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Namun Allah menginginkan hidayah kepada mereka, Allah berikan. Mereka muslim. Allah tidak menginginkan kepada mereka, maka mereka akan mati dalam keadaan kesyirikan. Maka ini pendalilan dari ayat ini bahwa al-hidayah atau taufiq wal ilham adalah hanya Allah saja yang bisa memberikan. Namun dalalah dari hidayah arus memberikan petunjuk
Maka ini tugasnya para rasul di dalam ayat yang setelahnya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Untuk memberikan hidayah kepada mereka, Allah jadikan para rasul dengan lisan-lisan mereka. Tidak ada rasul berbahasa Ibrani dan kaumnya bukan Ibraniun, tidak. Kecuali siapa telah datang pelajaran yang lalu, Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad diutus kepada manusia seluruhnya. Contohnya kita berbahasa Indonesia. Maka Al-Quran turun dengan Al-Quran bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Allah berfirman bahwa kami menurunkan Al-Quran Arabiyan mansub dalam keadaan hal, maknanya dalam keadaan bahasa Arab. Namun kita beriman dengan bahasa Arab ini. Meskipun susah kita belajar. Belajar bahasa Arab. Belajar muhadatsah, belajar nahwu, belajar sharf. Tapi setelah itu kita mengetahui lugatil Arabiyah. Maka Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Maka orang Amerika yang berbahasa Inggris, maka orang Perancis yang berbahasa Perancis, maka orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, semuanya harus tunduk kepada syariat Islam, membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Adapun orang zaman dahulu, Nabi diutus dengan bahasa mereka, namun hidayah yang mereka berikan tetap tidak bisa menyebabkan mereka masuk kepada surga, dan telah kami sebutkan contoh-contohnya. Dan pada ayat ini faidahnya selain wa yudillahu may yasha wa yahdi may yasha, al-hidayah taufik wal ilham hanya dari Allah, dan hidayah ar-rusd wa dalalah hanya para rasul. Maka faidah di sini juga membantah kelompok Al-Qadariyah. Siapa itu kelompok Al-Qadariyah dan kapan mereka mulai ada? Kelompok Al-Qadariyah hum nufatul qadar. Mereka orang yang menafikan qadar. Maknanya bagaimana? Mereka yang mengatakan la qadara wal amru unuf. Tidak ada qadar. Dan perkara adalah al-unuf, maknanya musta'nif. Perkara itu perkara yang baru saja. Tidak ada perkara yang lampau. Apa maknanya? Menafikan bahwa Allah menciptakan perkara-perkara, terutama ilmu, tentang perkara-perkara yang lampau. Apa makna kelompok Al-Qadariyah di sini? Al-Qadariyah mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Awas. Salah apa tidak? Salah sekali. Jangan kalian seperti mereka, nanti kufur. Maka mereka mengatakan tidak ada qadar. Wal amru unuf, maknanya perkara itu semuanya terjadi sekarang. Tidak ada Allah mengetahui bahwa Hudzaifah akan dari Yaman pindah ke Damas Raya misalnya, yang mudah. Dan akan belajar di Ma'had Muqbil Al-Wadi. Dan akan menikah dengan si fulanah dan akan mempunyai anak demikian dan demikian, dan akan menikahi 3-4 istri. Wallahu a'lam. Itu semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Allah telah mengetahuinya. Kelompok Al-Qadariyah, mana tahu Allah perkara itu. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Maka al-amru unuf, maknanya istinaf. Perkara kejadian sekarang ya sekarang. Bahkan perkara tidak ada urusannya dengan Allah mengetahui yang sebelumnya. Ini ucapan kekufuran. Maka ayat ini diantaranya membantah dari ilmu Allah dan kehendak Allah. Di mana disebutkan fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka Abu Thalib masuk kepada api neraka, Allah telah mengetahuinya dia mati dalam keadaan kekufuran sebelum diciptakan. Dan Nabi Muhammad SAW akan menjadi Rasul sebelum diciptakan di Amil Fil, maka Allah telah mengetahuinya. Maka semua perkara telah diketahui oleh Allah. Fayudilullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka ini pun bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah yang menafikan qadar, dan kita berikan ayat agar kalian tidak terkena syubhat mereka.
Di dalam ayat Allah banyak memberitahukan tentang pengetahuan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, menandakan Allah telah mengetahui semuanya. Di mana Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Bahwa sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Maka Allah mengetahui qadar. Mereka menafikan qadar. Dan Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab." Maka tidaklah setiap bencana yang menimpa, baik di bumi ataupun pada diri-diri kalian sakit, kalian meninggal, dan apa yang terjadi di muka bumi seperti earthquake, gempa bumi atau tsunami, maka semua telah tertulis illa fi kitab. Semuanya telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami menciptakannya. Nabra'aha, menggamblangkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Maka yang perkara seperti itu bagi Allah sangat mudah. Maka di sini bantahan kepada mereka bahwa Allah mengetahui dari perkara-perkara yang telah lampau dan yang akan datang. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 5,000 sanah." Di mana Allah telah menulis apa yang terjadi dari qada dan qadar, dari perkara-perkara yang ada di langit dan di bumi, 5,000 sanah. 50 tahun sebelum penciptaannya. Sebelum diciptakan, Allah menulis terdahulu apa yang akan terjadi, skenarionya sudah ditulis. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan ini tambahan, arsy Allah itu di atas air. Kesimpulannya dari hadis ini bahwa perkara yang akan terjadi sudah Allah ketahui bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi 50 tahun sebelumnya. Dan begitupun seseorang masuk kepada surga dan masuk kepada neraka pun sudah ditetapkan oleh Allah. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ali radhiyallahu anhu, "Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannah wan nar." Qalu ya Rasulullah, falima na'mal? Afala natakilu? Qala la i'malu fa kullu muyassar lima khuliqalahu. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Maka disebutkan bahwa Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui dari kalian semua yang ada di sini dan yang lainnya, tempatnya di surga ataupun di neraka. Maka dikatakan oleh para sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, falima na'mal? Untuk apa kita beramal saleh kalau begitu ya Rasulullah? Ngapain salat? Kalau memang saya dari ahli neraka, maka saya akan masuk api neraka. Itu maknanya. Maka dijawab oleh Nabi, kalau Rasulullah SAW, la, tidak ada perkara seperti itu. I'malu fakullu muyassar lima khuliqalahu. Maka lakukan sebab, dan semua orang akan dimudahkan sesuai dari apa penciptaannya. Maka di sini ya ibadah Allah, jika seseorang menjadi penghuni ahli surga, akan dimudahkan jalan untuk surga. Barang siapa yang dia penghuni api neraka, akan dimudahkan jalan untuk masuk kepada api neraka. Maka ini menjadi pendalilan bahwa semua telah tertulis. Kita cukupkan kajian tafsir, kita masuk kepada pelajaran fikih.